Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas segala nikmat yang kita rasakan sampai detik ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat menghirup udara yang segar, serta nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat teriring salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaat dari beliau dan juga istiqomah mengikuti jalannya hingga akhir hidup kita. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas sedikit tentang Quran Surat Luqman ayat 13. Kita akan belajar dari Luqman dan juga belajar dari kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun adzim. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Surat ini mengisahkan tentang Luqman, seorang yang salih yang menasihati anaknya, la tusyrik billah, janganlah menyekutukan Allah. Nasihat ini merupakan nasihat utama, nasihat luar biasa. Bukan hanya nasihat kepada anaknya Luqman, tapi merupakan nasihat kepada kita juga, kepada ananda kita tercinta, kepada orang-orang di sekeliling kita, agar la tusyrik billah, tidak menyekutukan Allah. Kenapa? Karena menyekutukan Allah itu merupakan kezaliman yang besar. Bagaimana mungkin Allah yang maha hebat, Allah yang maha kuasa disamakan dengan makhluknya, bahkan dengan sesuatu yang tidak bisa bergerak, sementara Allah memiliki kuasa atas langit, bumi, dan segala isinya. Syirik juga mengakibatkan semua amal-amal salih kita tidak ada artinya, membuat semua amalan-amalan yang sudah kita lakukan seperti debu yang hilang begitu saja. Namun syirik juga merupakan sebuah perbuatan yang seringkali tanpa sadar kita lakukan. Ketika kita mengagumi, mencintai sesuatu, seseorang, atau bahkan mungkin pekerjaan kita melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin saja kita terjerumus ke dalam syirik. Cinta boleh, kagum boleh, menyukai sesuatu atau seseorang atau pekerjaan kita juga boleh, tapi tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini ujian terberat kita adalah seperti itu. Ketika cinta kita kepada dunia melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan ananda kita tercinta, anak-anak
yang kita cintai, di mana serangan media begitu gencar membuat mereka mengenal berbagai macam budaya, mengenal berbagai macam tokoh yang membuat mereka kagum, membuat mereka cinta. Bagaimana kita mengingatkan mereka agar kesukaan mereka terhadap tokoh tersebut, terhadap artis tersebut tidak melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar nasihat dari kita bisa mereka dengarkan dan kemudian mereka taati, mereka pahami dengan baik. Bayangkan kita yang diberikan nasihat oleh orang lain. Tentu kita merasa lebih nyaman dan mau mengikuti nasihat dari orang yang kita cintai, orang yang kita percayai, dan orang yang kita yakin bahwa orang tersebut menyayangi kita. Begitupun ananda kita tercinta. Harus ada ikatan antara kita dengan anak-anak, sehingga kelak ketika kita memberikan nasihat, mereka mau mendengarkan. Mari kita berkaca pada Rasulullah SAW, di mana setiap ucapannya, setiap nasihatnya begitu menyerap ke kalbu anak-anak. Rasulullah adalah pribadi yang disukai anak-anak. Ketika Rasulullah bertemu dengan anak-anak, maka banyak anak-anak yang kemudian mengelilingi beliau, mengikuti beliau, karena mereka mencintai beliau. Begitupun ketika Rasulullah SAW bertemu dengan kedua cucu tercintanya, Hasan dan Husain, mereka langsung lari menyambut Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW pun memeluknya, memangkunya, bahkan menggendongnya. Terkadang mereka bermain bersama, bergulat bersama. Rasulullah kemudian menciuminya, memeluknya, sehingga ada rasa nyaman dalam diri Hasan dan Husain. Mereka merasakan cinta yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Pada suatu ketika Rasulullah sedang menciumi Hasan dan Husain, datang seorang sahabat. Sahabat itu berkata, "Aku mempunyai 10 orang anak, tapi aku tidak pernah mencium mereka." Rasulullah pun terheran-heran. Bagaimana mungkin kita tidak mengekspresikan rasa cinta kita kepada orang yang kita sayangi? Sehingga akhirnya Rasulullah berkata kepada sahabat tersebut, "Jika Allah sudah mencabut kasih sayang dari hatimu, apa yang bisa kau lakukan?" Dari situ sahabat pun belajar bahwa mencium, memeluk, dan menunjukkan rasa sayang kepada anak-anak merupakan sebuah amaliyah yang memiliki pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari ekspresi rasa cinta yang Rasulullah tunjukkan itu menimbulkan kepercayaan pada diri anak-anak. Mereka yakin bahwa Rasulullah SAW mencintai mereka. Selain itu, Rasulullah juga biasa bermain bersama anak-anak. Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang berwudu, ada seorang gadis kecil bernama Zainab yang menghampiri beliau dan mengikuti beliau. Selesai berwudu, Rasulullah lalu memercikan air ke muka Zainab. Zainab tertawa dan kemudian merasa senang karena ia merasa Rasulullah memperhatikannya dengan mengajak main. Pada kesempatan lain, ketika Rasulullah sedang berjalan, Rasulullah melihat anak-anak kecil, Abdullah, Ubaidullah, dan juga Ibnu Abbas sedang lomba lari. Kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, "Ayo lomba lari dengan Rasulullah. Siapa yang menang akan mendapatkan hadiah dari Rasulullah SAW." Mereka pun berlari dan kemudian ketika salah seorang dari mereka menang, Rasulullah memberikan hadiah kepada mereka. Kita lihat betapa dekatnya Rasulullah dengan anak-anak, betapa Rasulullah terlihat menyayangi mereka dengan tulus. Setelah Rasulullah memberikan hadiah kepada yang menang, anak-anak itu tetap mengelilingi Rasulullah. Rasulullah kemudian memeluknya dan menciumnya satu persatu. Kita lihat di sini bukan hanya Hasan dan Husain yang mendapatkan pelukan, ciuman, dan kasih sayang dari Rasulullah SAW, tapi anak-anak di sekitar Rasulullah pun seperti itu. Bahkan Rasulullah sering memangku anak-anak itu untuk duduk di untanya atau di kudanya. Ada satu cerita lagi mengenai bagaimana Rasulullah memberikan nasihat kepada seorang anak bernama Mahdzurah. Dia senang sekali mempermainkan adzan, membuat suara-suara lucu sehingga teman-temannya tertawa. Ketika temannya tertawa, dia merasa bahagia
karena dia berhasil membuat sesuatu dia berhasil meramaikan suasana. Pada suatu sore ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari salat asar, Rasulullah melihat Mahzura yang mempermainkan adzan. Rasulullah tidak marah. Rasulullah menghampiri Mahzura dan kemudian mengajak Mahzura untuk adzan di masjid. Mahzura terkejut, ia tertunduk malu, tapi ia tetap mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di masjid, Rasulullah kemudian memintanya adzan, memperbaiki ketika adzan Mahzura itu ada yang salah ataupun ada yang kurang. Setelah selesai adzan, Mahzura memberikan uang Rasulullah memberikan uang kepada Mahzura. Ini adalah penghargaan atas apa yang sudah kamu lakukan. Atas sikap Rasulullah SAW itu membuat Mahzura kagum, terpesona dan kemudian berazam agar tidak lagi mempermainkan azan. Ia kemudian berlatih di rumah untuk melafalkan azan dengan benar. Ia berazam ingin kembali menemui Rasulullah, mempersembahkan lantunan azan yang indah di hadapan Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya ketika Mahzura besar, dia kemudian menjadi muadzin di Masjid Nabawi. Begitulah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merangkul Mahzura. Beliau tidak memarahinya, beliau mengajaknya, beliau menasihatinya dengan cara yang indah, tidak dengan merendahkannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa untuk menyampaikan nasihat kita bisa membentuk bonding dulu, membentuk ikatan dulu kepada anak kita, sehingga apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh ananda tercinta. Yang kedua, kita menyampaikan nasihat dengan cara yang baik, tidak merendahkan, tidak menghina dan tidak mempermalukan anak tersebut. Walaupun terkadang emosi ingin rasanya kita menyalahkan, tapi ketika kita berkaca kepada Rasulullah SAW, bagaimana beliau begitu halus, lembut dan juga sayang kepada seseorang, kita bisa belajar bahwa nasihat yang terbaik adalah nasihat yang tidak merendahkan. Satu lagi, kedekatan Rasulullah SAW dengan Hasan dan Husain begitu membekas, sehingga ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada keduanya untuk senantiasa menjaga ibadahnya, untuk selalu menjaga kedekatan dengan Allah SWT, maka Hasan dan Husain mentaatinya. Mereka menjadi pribadi yang luar biasa, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti pesan dari kakeknya tercinta, baginda Rasulullah SAW. Begitulah sedikit hikmah yang bisa kita ambil dari surat Luqman ayat 13. Bagaimana Luqman menasihati anaknya untuk la tusyrik billah, tidak menyekutukan Allah. Dan bagaimana kita juga belajar dari Rasulullah, bagaimana membangun kedekatan dan juga bagaimana memberikan nasihat kepada ananda tercinta. Kami mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan ini ada kesalahan. Apabila ada yang bisa diambil, itu semata-mata adalah hidayah dari Allah SWT. Semoga uraian singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.